Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Ambisi besar Belanda dan Inggris terhadap kerajaan Kutai memperlihatkan persaingan kolonial demi dominasi dan kontrol atas wilayah strategis di Nusantara. Inggris melalui James Erskine Murray. Belanda kemudian menyerang istana Kutai Kertanegara, memaksa Sultan Salihuddin mengungsi. Konflik ini menunjukkan keinginan kedua negara untuk menguasai sumber daya alam, jalur perdagangan, dan memperluas pengaruh kolonial mereka di kawasan tersebut. Namun apakah para kolonialisme ini berhasil taklukkan kerajaan Kutai? Berikut kami ulas seputar perlawanan kerajaan Kutai terhadap Inggris dan Belanda versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada tahun 1799, Kompeni VOC mengalami kebangkrutan, sehingga kendali atas wilayah Nusantara beralih ke tangan kerajaan Belanda. Peralihan ini dilakukan melalui seorang gubernur jenderal. Menurut buku sejarah kota Samarinda tahun 1986, hingga awal abad 19, Belanda belum mengadakan kontak dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Kalimantan. Situasi berubah ketika Inggris mulai menguasai Nusantara setelah menggempur basis Belanda di Batavia, sekarang Jakarta, dan melalui perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Walaupun kekuasaan Inggris di Nusantara hanya berlangsung singkat, mereka berhasil merintis reformasi administrasi kolonial di wilayah tersebut. Pulau Jawa dibagi menjadi beberapa keresidenan. Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh Belanda ketika berhasil merebut kembali Nusantara dari Inggris melalui Konvensi London tahun 1814. Pada tanggal 19 Agustus 1816, Belanda memperkuat kolonialisme mereka di seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan Timur. Pada tahun 1825, Gubernur mengirim seorang utusan, George Muller, untuk menjalin persekutuan dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang dipimpin oleh Sultan Salihuddin. Akan tetapi, Muller kemudian tewas dalam perjalanan di sekitar Manakaman saat menuju Pontianak melalui Sungai Mahakam. Belanda menuduh orang-orang Kutai sebagai pelaku pembunuhan ini, namun tuduhan tersebut ditampik oleh Sultan Salihuddin. Dengan kekuatan militer yang terbatas, Belanda tidak bisa berbuat banyak. Pada saat itu, Belanda sedang menghadapi perlawanan di Bonjol, Sumatera Barat, dan Ponorogo, Jawa. Meskipun secara de jure Inggris telah kehilangan kekuasaan di Nusantara, mereka masih berusaha mencari cara untuk menguasai Kalimantan. Pada tahun 1844, sebuah ekspedisi Inggris mencapai wilayah pesisir Kalimantan Timur. Ekspedisi ini terdiri atas dua kapal, yakni Yongquan yang dipimpin oleh Kapten Hunt dan kapal Enda yang dipimpin oleh Kapten Lewis. Seluruh ekspedisi ini dikomandoi oleh James Erskine Murray dengan tujuan mendominasi kerajaan Kutai Kertanegara. Dia didampingi oleh seorang penerjemah berkebangsaan Benggala. James Murray adalah putra seorang bangsawan Skotlandia, Alexander Murray, yang bergelar Lord Elibank ke-7. Di Inggris, Murray dikenal sebagai seorang advokat. Kedatangannya ke Kalimantan dipicu oleh ambisinya mengikuti jejak James Brooke yang pada tahun 1842 berhasil mendekati Sultan Brunei dan menguasai Sarawak. Sesampainya di Samarinda, Murray mengadakan pertemuan dengan gelar Tuan Besar. Ia mengabaikan kekuasaan Sultan Kutai dan melanjutkan perjalanan ke Tenggarong dengan menyusuri Sungai Mahakam.
Tujuannya adalah untuk bertemu langsung dengan Sultan Kutai dan meminta wilayah di Tenggarong untuk dijadikan basis perniagaan Inggris dan kepentingannya pribadi. Dengan kecakapan diplomasi yang dimilikinya, Murray mengizinkan Sultan Salihuddin untuk membangun perwakilan dagang di Samarinda dengan alasan bahwa kota ini memang pusat perdagangan yang terbuka. Akan tetapi, ambisi Murray semakin menjadi-jadi. Setelah memperoleh izin tersebut, dia masih berhasrat untuk menjelajahi pedalaman Kutai. Dia mengirim surat kepada pemerintah setempat, mendesak agar Sultan Kutai mengirimkan pangeran dan adipati sebagai pendamping selama perjalanan. Murray mengancam akan menyerang kerajaan jika dalam waktu setengah jam setelah surat tersebut dikirim belum ada jawaban. Ancaman ini menjadi kenyataan ketika Murray memerintahkan pasukannya menembak istana Kutai Kertanegara dengan meriam. Pertempuran pecah dan pasukan Murray kalah. Murray sendiri melarikan diri dengan terjun ke laut, namun akhirnya terbunuh. Berita kematian keturunan bangsawan Inggris ini sampai ke Singapura. Inggris berniat membalas kekalahan ini, tetapi terbentur dengan dominasi Belanda di Nusantara. Gubernur Jenderal Hindia Belanda berjanji kepada Inggris untuk menyelesaikan masalah ini. Tak lama kemudian, Belanda mengirimkan armada tempurnya ke Tenggarong. Serangan ini menyebabkan istana Kutai Kertanegara hancur. Sultan Salihuddin terpaksa mengungsi bersama para pengikutnya. Dengan serangan ini, Belanda menunjukkan kekuatan militernya dan memperkuat kontrol atas wilayah Kalimantan Timur. Kekalahan Inggris di Kalimantan menandai akhir dari ambisi Inggris di wilayah tersebut. Sebaliknya, Belanda semakin memperkokoh kedudukannya di Nusantara. Mereka mulai memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur kolonial di Kalimantan, serta mengintegrasikan wilayah ini ke dalam administrasi kolonial yang lebih besar. Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh dari banyaknya konflik dan perebutan kekuasaan antara berbagai kekuatan kolonial di Nusantara. Persaingan antara Belanda dan Inggris tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Nusantara. Kedua kekuatan ini terus bersaing untuk mendapatkan dominasi atas wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sultan Salihuddin yang terpaksa mengungsi dari Tenggarong terus berusaha mempertahankan kekuasaannya. Meskipun mengalami kekalahan, Sultan dan pengikutnya tetap berjuang untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan mereka di tengah tekanan kolonial. Perjuangan ini menjadi bagian dari sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Dengan demikian, peristiwa di Kalimantan Timur pada awal abad 19 ini mencerminkan dinamika politik dan militer yang kompleks di Nusantara. Kekuasaan kolonial Belanda tidak hanya dihadapkan pada perlawanan lokal, tetapi juga pada persaingan dengan kekuatan kolonial lainnya. Meskipun berhasil mengalahkan Inggris di Kalimantan, Belanda harus terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengelola wilayah yang luas dan beragam ini. Dalam jangka panjang, dominasi Belanda di Nusantara menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari rakyat setempat. Perlawanan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kultural dan sosial. Meskipun kolonialisme membawa perubahan besar dalam struktur politik dan ekonomi Nusantara, identitas dan semangat perjuangan masyarakat lokal tetap kuat. Sejarah perebutan kekuasaan di Kalimantan Timur ini menjadi salah satu bagian penting dalam memahami dinamika kolonial di Nusantara. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuatan kolonial Eropa saling bersaing dan bagaimana masyarakat lokal berjuang untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Meskipun berada di bawah tekanan kolonial, semangat perlawanan dan perjuangan untuk kemerdekaan terus berlanjut hingga akhirnya Nusantara mencapai kemerdekaannya di abad 20.
Demikian seputar perlawanan kerajaan Kutai terhadap Inggris dan Belanda versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar konflik Kesultanan Kutai dengan bangsa asing, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.